Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Beberapa waktu yang lalu kita baru merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung. Ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dengan simbol salib. Salib, apa yang muncul dalam pikiran kita ketika melihat salib, mendengar salib? Sebagian kita mungkin akan berpikir bahwa salib itu adalah simbol orang Kristen. Tuhan Yesus mati di salib. Salib itu adalah simbol penderitaan. Salib menyatakan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salib juga adalah jalan baru yang membuka akses langsung kepada Allah dan membawa damai. Salib adalah jalan penderitaan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Yesus disalibkan di Golgota, memikul salibnya sendiri. Ini bukan karena ia tidak punya kuasa untuk membebaskan diri, tapi karena ia sengaja memilih jalan itu untuk menebus dosa kita. Ia menerimanya dan menempuh jalan sengsara itu sampai selesai. Tetelestai, sudah selesai. Dan salib bukan akhir cerita, tetapi awal dari jalan baru. Dia yang tidak bersalah, dia yang datang menyapa dengan kasih dan damai, dia yang datang untuk memberikan harapan dan hidup, dilemparkan ke dalam kebencian dan penolakan, dijatuhi hukuman salib. Dan dia membuka sumber hidup baru, jalan baru menuju damai dan pemulihan. Kadang mungkin kita takut menderita atau menempuh jalan yang sulit. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa penderitaan karena ketaatan kepada Allah bisa membuka jalan bagi pemulihan dan damai. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah jalan yang membuka akses baru kepada Allah. Ketika Yesus mati, lambungnya ditikam dan mengalir keluar darah dan air. Ini bukan hanya peristiwa fisik, tapi simbolis bahwa darah itu melambangkan pengampunan dosa dan air melambangkan kehidupan baru. Bahkan di Alkitab dicatat, tabir bait suci terbelah dua ketika Yesus mati. Ini berarti tidak ada lagi penghalang antara manusia dan Allah. Salib bukan sekadar lambang penderitaan, tapi bukti kasih Allah yang mengguncang bumi, mengubah sejarah, dan mengoyakkan tirai pemisah antara kita dengan Allah. Yang ketiga, salib adalah jalan damai yang menyatukan. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua orang yang sebelumnya diam-diam mengikuti Yesus, kini tampil berani. Mereka menguburkan Yesus dengan penuh kasih dan hormat. Salib membuat mereka mengambil sikap dan berdamai dengan iman mereka. Salib menyatukan yang berbeda. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua orang yang berbeda, seorang anggota Sanhedrin dan seorang Farisi. Damai yang Yesus bawa melalui salib bukan hanya damai secara pribadi, tapi juga damai yang memulihkan hubungan antar manusia. Ia menyatukan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Saudaraku, salib adalah jalan baru yang membawa damai. Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni dosa, tapi untuk mengubah cara hidup. Dari ketakutan menjadi keberanian, dari keterasingan menjadi keintiman dengan Allah, dari perpecahan menjadi persatuan. Apakah kita sudah berjalan di jalan salib itu? Mari tinggalkan jalan lama kita dan melangkah di jalan baru yang Yesus buka. Jalan damai, jalan kasih, jalan salib. Tuhan Yesus memberkati kita.